Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor bergerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki dan jalankan. Untuk konteks sekarang, tidak mungkin masa-masa akan datang yang menjadi musuh bersama masyarakat dalam praktek bersama korupsi. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepas dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Keterlibatan mahasiswa. Pertama, di lingkungan keluarga. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi biasa. Selanjutnya, di lingkungan kampus. Mahasiswa keterlibatan dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat menjaga harga dirinya sendiri tidak akan berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan kampus untuk tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Selanjutnya, di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan mahasiswa atau sekelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Selanjutnya, di lingkungan lokal dan nasional. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin, leader, dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Selanjutnya, hambatan dan penerapan pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. Yang pertama, minimnya role model atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya political will dari pemerintah untuk mengurangi korupsi. Selanjutnya, penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah. Selanjutnya, karena beberapa perilaku sosial terlalu toleran terhadap korupsi. Kesimpulannya yang bisa saya ambil, pendidikan anti korupsi dini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri dan diharapkan berimplikasi terhadap kehidupan bermasyarakat, keluarga, bangsa, dan negara. 2. Pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani. Sudah sepantasnya mempunyai adil dalam hal pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia, khususnya ditunjukkan bagi mahasiswa, karena pada dasarnya mereka adalah agen perubahan bangsa dalam perjalanan sejarah bangsa. Sekian dari hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.